Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Tama TV yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini, tahun 1441 Hijriah. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, dan semoga kita semua termasuk pada umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Baik pemirsa Tama TV rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan mengenai orang yang pandai. Ya, mungkin kalau kita mengingat masa kecil kita dulu, orang tua kita, kakek, nenek, paman, bibi, saudara, atau bahkan tetangga, mereka pasti mendoakan kepada kita, mendoakan hal-hal yang baik. Mereka akan mendoakan supaya kita menjadi anak yang soleh-soleha, dan selain itu, tidak jarang dari mereka yang juga mendoakan kita untuk menjadi anak yang pandai atau anak yang pintar. Nah, sesungguhnya apa sih kepandaian itu? Banyak dari kita menilai kepandaian seseorang berdasarkan IQ dari orang tersebut. Lalu, bagaimana orang-orang yang ditakdirkan lahir dengan IQ yang mungkin tidak seberapa? Apakah mereka tidak pantas untuk disebut orang yang pintar? Apakah nanti dalam kehidupan mereka tidak akan pernah menjadi orang yang pandai? Nah, saking pentingnya kepandaian seseorang itu, bahkan salah satu produk obat herbal, yaitu obat masuk angin, mungkin kalau kita masih ingat, sampai sekarang slogan dari obat herbal tersebut adalah orang pintar tolak masuk angin. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nah, pemirsa yang kami cintai dan kami banggakan, yang menarik dalam Islam, kepandaian itu tidak hanya diperoleh atau tidak hanya dimiliki orang-orang tertentu yang memiliki IQ yang tinggi. Kepandaian seseorang itu bisa diraih oleh siapapun tanpa terkecuali. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-kayyisu ma'dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang pandai adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi dari hadis tersebut ada dua parameter orang yang pandai. Yang pertama, orang yang pandai adalah orang yang senantiasa bermuhasabah, orang yang senantiasa mengevaluasi diri. Dan parameter yang kedua, orang yang pandai adalah orang yang senantiasa beramal untuk bekal kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama tadi parameternya adalah muhasabah. Muhasabah berasal dari kata hisab atau perhitungan atau juga evaluasi. Jadi mungkin kita selama hidup selalu terlena dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam kesibukan dalam keseharian kita. Sampai-sampai kita lupa, sampai-sampai kita lengah, kita tidak pernah melakukan evaluasi diri, kita tidak pernah bermuhasabah. Padahal kita tahu, tentu saja dari kegiatan kita perlu menilik banyak sekali hal-hal yang masih perlu kita evaluasi, hal-hal yang kurang dan bahkan perlu untuk kita perbaiki. Nah, padahal tadi muhasabah itu sangat penting. Supaya apa? Supaya tadi hal-hal yang mungkin dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, akan bisa kita perbaiki, akan bisa kita tata kembali untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Pemirsa Tama TV yang dirahmati Allah, Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Kemudian, selain dari Quran surat Al-Hasyr tersebut, sahabat Umar radhiyallahu anh berkata, hisablah atau evaluasilah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah atau bersiaplah kalian untuk yaumil hisab. Dan bahwasanya hisab itu akan menjadi ringan pada hari kiamat bagi orang-orang yang sudah menghisab dirinya sendiri di dunia. Nah, dari pernyataan sahabat Umar tersebut, kita bisa memaknai bahwa semakin sering kita melakukan muhasabah, maka akan semakin lebih sering kita bisa memperbaiki diri kita. Dan tentu saja semakin ringan hisab kita di yaumil akhir. Oleh karena itu, mari saya mengajak para pemirsa semua dan diri saya sendiri untuk selalu sering-sering bermuhasabah. Kita bisa bermuhasabah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau mungkin setiap tahun. Mungkin pemirsa sudah mengenal nama Bill Gates. Ya, betul sekali. Bill Gates adalah seorang miliuner sukses dari perusahaan Microsoft. Kita tahu Bill Gates adalah bukan seorang muslim. Tapi meskipun demikian, di sela-sela kesibukannya dalam perusahaannya, Bill Gates selalu menyempatkan waktu untuk beristirahat selama 6 hari atau 1 minggu dalam setiap 6 bulan. Lalu apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia akan beristirahat di tempat yang sepi, di tempat yang sunyi, dan tidak hanya istirahat dalam waktunya dia tidak hanya beristirahat, dia juga akan membaca buku selama 18 jam dalam sehari. Sehingga nanti pada saat dia sudah selesai, dia kembali ke pekerjaannya, dia mempunyai ide-ide yang sangat cemerlang, ide-ide yang sangat bagus untuk mengembangkan software yang ada di perusahaannya. Nah, dari situ kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Bill Gates. Kita bisa memahami bahwasanya muhasabah itu tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat, tapi juga kehidupan kita di dunia. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, parameter yang kedua adalah beramal untuk bekal. Dalam hal ini ada istilah action after evaluation. Rasulullah menekankan hal tersebut. Kira-kira apa maksudnya? Ya, action adalah aksi. Aksi kita untuk melakukan perbaikan. After evaluation, setelah kita bermuhasabah, kita berevaluasi, kita mengevaluasi diri kita sendiri. Disebutkan juga dalam kutipan hadis yang lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan beramalah untuk kehidupan sesudah kematian. Potongan hadis tersebut disampaikan persis setelah Rasulullah menjelaskan tentang muhasabah. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa betapa pentingnya muhasabah akan sia-sia apabila kedepannya kita tidak melakukan aksi perbaikan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Orang yang pandai, pemirsa, bukan hanya orang yang bisa bekerja, orang yang bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi orang yang pandai adalah juga orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan, membantu sesama untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah yang sebanyak-banyaknya. Kemudian dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya kurang lebih, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa keutamaan terhadap bekal kita nanti di akhirat juga harus kita raih tanpa melupakan kebahagiaan kita yang ada di dunia. Jadi kurang lebihnya pola hidup yang seperti ini yang patut kita contoh agar kita bisa meraih keseimbangan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Pemirsa Tama TV yang kami cintai dan kami banggakan, bisa kita ringkas dari uraian yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kepandaian yang hakiki dapat diraih oleh semua orang, tidak hanya oleh orang-orang yang mempunyai IQ tinggi. Kepandaian tadi bisa diperoleh dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan senantiasa bermuhasabah,
Dan yang kedua adalah senantiasa beramal untuk bekal kita, bekal hidup kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita termasuk ke dalam seorang muslim yang pandai. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.